S1 Kesehatan Masyarakat dan S1 Gizi. Terima kasih kami sampaikan atas kehadiran dan keingintahuan Bapak Ibu adik-adik sekalian dari pelajar SMA maupun Bapak Ibu calon wali mahasiswa yang berkenan hadir dalam kegiatan hari ini. Izinkan kami selaku MC akan menyampaikan jadwal dari susunan kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang selanjutnya adalah sambutan oleh Dekan FKM Unair, selanjutnya paparan oleh program studi S1 Kesehatan Masyarakat dan dilanjutkan oleh Prodi S1 Gizi, dan yang terakhir adalah diskusi dan tanya jawab. Untuk memulai acara di hari ini, maka kita mulai dengan berdoa. Berdoa kita mulai. Doa dicukupkan. Terima kasih. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, dimohon untuk duduk berada di tempat sesuai dengan kondisi yang dicukupkan. Kepada Ibu admin, boleh dibantu untuk share Indonesia Raya. Terima kasih. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama oleh Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga kepada Profesor Dr. Ratna Dwi Wulandari SKM MKes. Kami silahkan. Sekarang saya ya Mbak Putri ya. J, Prof. J, monggo Prof. Ratna. Iya, baik. Mohon maaf. Iya, mohon maaf. Barusan ganti sinyal. Agak putus-putus tadi. Ya, semoga sekarang sudah lancar. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Putri yang sudah mengawal kegiatan pada pagi hari ini. Yang saya hormati dari Bapak Ibu pengelola Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dan S1 Gizi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Kemudian juga apresiasi untuk tim USIK di bawah kepemimpinan Pak Bisto.
yang sudah menginisiasi kegiatan pada hari ini, dan juga yang utama adalah para audien, baik calon mahasiswa maupun calon orang tua mahasiswa yang mengikuti serial Connect Session pada hari ini, ya, pada jam 10 ini ditujukan secara khusus untuk memperkenalkan prodi S1 Kesehatan Masyarakat dan S1 Gizi. Jadi Bapak Ibu sekalian, tujuan dari sharing session ini tidak semata-mata untuk menjaring calon mahasiswa, ya, kalau untuk prodi S1. Kenapa? Karena kalau untuk prodi S1 ini pendaftarnya itu sangat banyak gitu ya. Tapi yang lebih utama itu adalah bagaimana kita bisa mengenalkan, ya. Sebenarnya prodi S1 Kesehatan Masyarakat dan S1 Gizi itu apa sih gitu ya. Terutama S1 Kesehatan Masyarakat itu banyak yang belum kenal dalamnya itu seperti apa, nanti akan belajar apa, kemudian prospek kerjanya seperti apa. Itu belum terlalu populer dibanding jurusan-jurusan kesehatan yang lain, misalkan keperawatan sudah jelas lulus jadi perawat misalkan. Sebenarnya prodi S1 Kesmas ini sendiri kan sudah lama gitu ya. Tetapi kita memang tetap harus melakukan pengenalan-pengenalan seperti ini supaya semakin banyak masyarakat yang paham mengenai positioning seorang sarjana kesehatan masyarakat itu seperti apa. Kalau untuk prodi S1 Gizi sebenarnya di FKM relatif baru gitu ya. Umurnya relatif baru jika dibandingkan dengan prodi S1 Kesehatan Masyarakat, ya. Tetapi prodi S1 Gizi ini sudah lebih dipahami oleh masyarakat begitu ya. Lulusannya akan menjadi apa itu sudah lebih dipahami. Tetapi meskipun demikian kita akan tetap berupaya untuk melakukan sharing session seperti ini. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan khalayak ramai, dengan calon mahasiswa atau calon orang tua mahasiswa untuk bisa kita saling berdiskusi, ya, saling mengenal lebih jauh supaya ketika Bapak Ibu ingin menyekolahkan, ingin menguliahkan anaknya itu yakin dengan pilihannya, dan demikian juga para calon mahasiswa ini juga ketika mengambil jurusan S1 Kesmas ataupun S1 Gizi itu sudah dilandasi oleh sebuah pemikiran yang lengkap begitu ya, sehingga yakin bahwa tidak salah pilih begitu ya. Oke, untuk prodi S1 sendiri saat ini sedang dalam masa penerimaan untuk jalur mandiri kalau di UNER ya. Oke, ini sudah jalur yang terakhir gitu ya, jalur mandiri tes gitu ya. Kalau sebelumnya jalur mandiri prestasi sudah selesai, jadi saat ini yang belum di eh, apa namanya putuskan penerimaannya adalah untuk jalur mandiri tes ya. Jadi masih ada kesempatan jika Bapak Ibu atau adik-adik calon mahasiswa setelah mengikuti sharing session ini eh, ingin bergabung ke S1 Kesmas atau S1 Gizi di FKM UNER, silakan dimanfaatkan kesempatan terakhir ini. Kalau misalkan pada tahun ini belum memungkinkan untuk bergabung di FKM UNER, kami berharap mungkin masih ada kesempatan di tahun berikutnya atau mungkin bisa menyebarkan informasi ini kepada kolega-kolega semuanya sehingga pemahaman kita mengenai S1 Gizi dan S1 Kesmas itu seperti apa akan semakin baik. Oke, selamat mengikuti diskusi pada hari ini. Silahkan ditanyakan seluas mungkin apa yang ingin diketahui. Dan jika dari para audien juga ada saran-saran misalkan bagaimana supaya kami bisa berhubungan dengan lebih baik lagi ke masyarakat luas, bagaimana supaya informasi tentang S1 Kesmas dan S1 Gizi ini bisa tersebar dengan lebih baik, monggo silakan disampaikan. Kami sangat terbuka untuk bisa mengakomodasi masukan atau saran-saran dari Bapak Ibu atau adik-adik semuanya. Oke, mungkin demikian Bu Putri untuk mengawali sesi diskusi kita pada hari ini. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Ratna Dwi Wulandari SKM MKes selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, adik-adik gitu ya. Hari ini kita akan langsung menuju ke paparan yang pertama. Paparan yang pertama akan disampaikan oleh program studi S1 Kesehatan Masyarakat yang akan disampaikan oleh Ibu Bian Sabri Putri Irwanto SKM MKKK. Beliau adalah Sekretaris Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Dalam selama pemaparan, ketika Mas-Mas, Mbak-Mbak, adik-adik, Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan yang hendak ditanyakan, bisa langsung mengetikkan pertanyaannya di kolom chat, atau mungkin akan melakukan pertanyaan secara langsung bisa dilakukan pada sesi diskusi nanti. Begitu. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung berikan presentasi kali ini akan disampaikan oleh Bu Bian kepada Ibu Bia Sabri Putri Irwanto SKM MK3. Disilahkan. Baik, terima kasih Bu Putri atas waktunya. Selamat pagi Bapak, Ibu, adik-adik sekalian. Sebelumnya terima kasih telah menyempatkan hadir untuk mengikuti sosialisasi begitu ya, atau kita bilang perkenalan terkait dengan Prodi S1 Kesmas dan juga S1 Gizi pada pagi hari ini. Mohon izin saya share screen, apakah sudah tampak Bu Putri? Sudah, Ibu. Ya, terima kasih. Mohon izin Prof. Ratna, saya mewakili Bu Muti selaku KPS kami untuk menyampaikan terkait dengan apa sih yang bisa kita lakukan atau S1 Kesmas itu kira-kira nanti akan menjadi apa begitu nggih. Karena selama beberapa waktu banyak sekali adik-adik yang datang berkunjung ke FKM UNER. Setiap kami tanya, ada yang tahu nggak kira-kira nanti S1 Kesmas itu kerjanya di mana begitu ya. Mayoritas pasti jawabnya serempak Puskesmas begitu. Padahal banyak sekali hal yang bisa kita lakukan setelah kita mendapatkan gelar SKM begitu Bapak Ibu dan adik-adik. Ini untuk intermezzo begitu nggih. Jadi kami sudah terakreditasi nasional dan juga akreditasi internasional sampai dengan tahun 2029. Alhamdulillah. Sehingga tidak perlu diragukan lagi begitu terkait dengan pembelajaran yang ada di S1 Kesmas. Visi yang kita miliki adalah menjadi program studi sarjana kesehatan masyarakat terkemuka yang menghasilkan lulusan proaktif, inovatif, dan profesional dalam bidang kesehatan masyarakat baik di tingkat lokal, nasional, internasional berdasarkan moral agama. Jadi tentunya kita tetap beriringan begitu nggih dengan slogan Universitas Airlangga itu sendiri yaitu Excellent with Morality. Jadi terkait dengan agama ini tetap kami junjung tinggi. Ini adalah misi dari S1 Kesmas begitu Bapak Ibu. Jadi ada menyelenggarakan pendidikan akademik yang berbasis teknologi pembelajaran modern, melaksanakan pendidikan yang berkualitas berdasarkan evidence-based learning, kemudian melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat gitu nggih, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Kami juga melaksanakan pengelolaan pendidikan dengan RACE Plus atau artinya adalah relevansi, academic atmosphere, internal management and organization, sustainability, efficiency and productivity, plus leadership, access and equity. Dan yang terakhir adalah membangun kemitraan dan jejaring dengan industri, pemerintah, dan organisasi yang mana ini akan sangat berkaitan dengan proses pembelajaran yang akan diterima atau dilalui oleh adik-adik mahasiswa gitu. Ini adalah kompetensi untuk SKM terlampir. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas terkait dengan apa saja sih yang bisa gitu atau yang dilakukan oleh mahasiswa kami begitu nggih selama melakukan proses perkuliahan. Untuk kurikulum di S1 Kesmas ini, beban studinya minimal 150 SKS. Kenapa kita bilang minimal? Karena mungkin nanti akan ada perbedaan begitu Bapak, Ibu, dan adik-adik pada saat di tahap peminatan. Jadi, kalau di S1 Kesmas itu, jadi nanti di semester 1 sampai dengan 5, itu adik-adik akan
mendapatkan materinya sama begitu dari semester 1 dan sampai dengan semester 5. Sedangkan nanti ketika semester 6 adik-adik akan masuk ke dalam peminatan yang dimana terdapat 5 departemen atau kita bilang di sini ada 5 departemen dan ada 7 divisi gitu. Jadi nanti adik-adik bisa memilih antara dari 7 peminatan yang kita miliki, adik-adik akan memilih salah satu. Sehingga pada saat semester 6 sampai dengan semester 8, pembelajaran yang diterima adik-adik akan lebih concern terkait dengan peminatan yang adik-adik ambil begitu. Jadi pembedanya apa? Pembedanya nanti terkait dengan laporan magang, laporan skripsi begitu. Tapi nanti untuk gelarnya sama, tetap SKM, tidak ada SKL, SK3, SAKK itu tidak ada. Jadi tetap gelarnya sama, SKM, cuman nanti di semester 6 dan 8 kita akan concern terkait dengan pembelajaran dari peminatan yang diambil. Ini adalah struktur kurikulum yang ada di FKM begitu nggih Bapak Ibu dan adik-adik. Jadi di semester 1 kita nanti akan mendapatkan perkuliahan PDB atau serempak sama dengan satu universitas. Jadi kuliahnya tidak di FKM, kuliahnya nanti terpusat di gedung atau di di universitas begitu nggih. Jadi satu kelas itu nanti campur antar fakultas, antar fakultas. Jadi ada FKM, farmasi, dan lain sebagainya itu di dalam satu kelas. Itu untuk satu semester. Nanti di semester 2, adik-adik baru akan kembali gitu ya, kembali ke fakultasnya masing-masing. Jadi semester 2 ini baru akan mendapatkan terkait dengan perkuliahan kesehatan masyarakat begitu. Jadi ada pengantar IKM, dasar K3, dasar BIOS, dasar EPID, yaitu semua yang berkaitan dengan peminatan itu akan kita sampaikan mulai dari semester 2. Lalu semester 3, semester 4, semester 5 bisa dilihat pada tampilan layar Bapak Ibu dan adik-adik sekalian untuk pembelajarannya. Jadi masih sangat beragam gitu ya. Namun tetap berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Lalu di semester 6, nah ini kita mulai masuk ke peminatan. Jadi ada minat AKK, minat PKIP, K3, Kesling, BIOS, kesehatan reproduksi, epidemiologi, dan juga minat gizi, begitu. Nah, selain dengan mempelajari minatnya masing-masing, kita juga akan meminta adik-adik untuk mengambil mata kuliah lintas minat yang dimana ini untuk menjadi penunjang begitu ya, di mana adik-adik tetap bisa mempelajari pada minat yang lain. Misal saya gitu ya, dari peminatan K3, saya tertarik untuk mempelajari mata kuliah yang ada di minat kesehatan reproduksi gitu. Jadi saya masih bisa ambil untuk mata kuliah lintas minat tersebut. Kemudian ada mata kuliah kewirausahaan yang dimana memang ini digencarkan oleh Universitas Airlangga, di mana diharapkan setelah lulus nanti adik-adik bisa untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri begitu. Jadi sudah kami bekali hal demikian. Lalu ada PETPEN dan juga PKL pada semester 6. Kalau PKL di Kesmas itu mungkin berbeda dengan PKL yang ada di fakultas lain itu biasanya seperti magang begitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau PKL di kami ini malah sistemnya itu pendekatan dengan masyarakat atau kita bisa bilang ya mirip dengan KKN tapi kita fokusnya membedah permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat begitu. Lalu semester 7 ini ada magang, kemudian ada BBK gitu ya. Jadi kalau di universitas lain namanya KKN, kita namanya BBK, belajar bersama komunitas, kemudian tetap mendapatkan mata kuliah based on minatnya masing-masing. Dan di semester 8 skripsi. Nah, untuk profil lulusan kami ini ada bisa menjadi manajer, leader, researcher, komunikator, edukator, entrepreneur, dan juga konsultan. Nah, di sini bisa dilihat kurikulumnya. Jadi beberapa mata kuliah atau SKS yang diampu oleh adik-adik berdasarkan semesternya, begitu ya Bapak Ibu. Dan juga di sini gelarnya yaitu SKM. Jadi walaupun minatnya beragam, tetap kita gelarnya sama, yaitu SKM. Ini bisa terlihat beberapa dokumentasi kegiatan kami, begitu ya. Ini ada beberapa fasilitas juga, nanti akan kami bahas satu persatu.
terkait dengan profesi. Jadi yang seperti saya sampaikan di awal, ketika setiap ada kunjungan siswa yang datang ke FKM itu pasti kami tanya, kira-kira nanti kalau sudah lulus FKM itu bisa jadi apa ya? Itu pasti langsung ngomongnya kerjanya di puskesmas gitu ya atau rumah sakit gitu ya. Padahal banyak sekali yang bisa dilakukan oleh adik-adik mahasiswa ketika sudah mendapatkan gelar SKM. Begitu juga pada saat magang. Jadi pada saat magang itu teman-teman sudah bisa tahu atau bisa memprospek. Kira-kira kalau saya nanti itu mau kerjanya misal di instansi kedinasan begitu ya. Ya udah nanti saya magangnya mengajukan di instansi kedinasan. Apalagi sekarang adik-adik itu sudah sangat pinter begitu ya Bapak Ibu, sangat aktif sekali karena di semester 4 mereka tuh sudah mulai ada yang magang mandiri gitu walaupun belum peminatan. Kemudian nanti di semester 7, di semester 6, mereka itu yang tidak melakukan BBK karena sudah penyetaraan atau sudah melakukan Pengmas sebelumnya, itu mereka mengajukan untuk melakukan magang mandiri. Sehingga total mereka bisa melakukan magang itu kurang lebih 2 sampai dengan 3 kali dalam 4 tahun atau dalam masa mereka berkuliah begitu. Nah, profesi yang bisa dilakukan atau bisa bisa apa ya bisa ya tadi dilakukan oleh lulusan atau gelar SKM itu adalah yang pertama adalah administrator kesehatan yang dimana di sini mungkin mayoritas dari minat AKK begitu nggih. Sama dengan Bu Dekan gitu nggih Prof Ratna dari peminatan AKK. Kemudian ada promotor kesehatan. Di sini kita juga difasilitasi atau mulai sebelum peminatan tuh adik-adik sudah diajarkan bagaimana sih cara membuat media atau bagaimana sih cara kita bersosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menerapkan yang namanya pencegahan gitu ya. Pencegahan karena kita kan Kesmas itu berbeda mungkin ya dengan fakultas kesehatan yang lainnya yang dimana mereka lebih concern kalau sudah sakit begitu nggih adik-adik ataupun Bapak Ibu. Jadi kalau kita tuh malah berat tugasnya karena kita harus bagaimana kita menginfluence orang-orang untuk menerapkan pola hidup yang sehat begitu. Sehingga kita akan bekali mahasiswa kami bagaimana sih cara membuat media, cara membuat edukasi yang bisa diterima oleh masyarakat yang mereka memang butuhkan begitu. Nah, ini kita juga punya minat PKIP, Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Kemudian bisa menjadi sanitarian, epidemiolog, begitu nggih. Terus kemudian ahli gizi masyarakat. Nanti perbedaannya apa sih prodi S1 gizi dengan minat gizi gitu ya. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Bu Risna begitu ya dari prodi S1 Gizi terkait dengan perbedaannya begitu. Lalu menjadi ahli K3. Jadi untuk yang mungkin berpikiran SKM itu hanya berkutik di instansi kesehatan saja seperti klinik, rumah sakit, puskesmas itu salah. Kita tetap bisa untuk bekerja di perusahaan karena sekarang itu sangat gencar sekali ya di perusahaan itu harus ada yang namanya ahli K3. Jadi ahli K3 ataupun K3L gitu ya dari lingkungan juga. Jadi dari kesehatan lingkungan itu juga sangat bisa untuk terjun ke dunia perusahaan begitu. Yang PKIP pun juga tetap bisa gitu. Jadi nggak hanya untuk puskesmas, rumah sakit, tapi kita bisa masuk ke dunia perusahaan gitu. Karena perusahaan sekarang memang harus menerapkan atau ada yang namanya ahli K3 ataupun yang lulusan dari Kesmas itu tadi. Nah, ini adalah beberapa bidang pekerjaan yang bisa nanti ketika adik-adik sudah lulus begitu ya. Ada Dinkes dan juga Puskesmas, jadi Kapus, sanitarian, tenaga gizi, epidemiolog dan juga tenaga Promkes. Kemudian untuk industri teman-teman bisa bekerja sebagai quality control atau sebagai HSE di beberapa perusahaan ya. Jadi ada konstruksi, pertambangan, oil and gas, kemudian offshore mungkin. Jadi sudah banyak sekali lulusan kami yang sekarang bekerja di bidang industri begitu. Kemudian BUMN, ini ada BPJS, bank mungkin ya, rumah sakit jelas kita juga sangat bisa bekerja di sana, NGO atau LSM dan juga mungkin ke kementerian gitu ya. Jadi banyak juga mahasiswa kami atau alumni kami yang sekarang bekerja di kementerian gitu. Jadi tidak hanya Kemenkes begitu nih Bapak Ibu.
dan beberapa pekerjaan lainnya gitu yang relate dengan SKM. Ini adalah kita kenalan begitu ya. Tadi kalau saya bilang saya mewakili Bu Muti gitu ya. Jadi KPS kami namanya Dr. Mutmainah atau panggilan kesayangan adalah Bu Muti. Hari ini berhalangan hadir begitu. Dan saya selaku Sekprodi. Kemudian kita ada tim yang sangat hebat yaitu ada Bu Emir dan juga Bu Dayinta selaku GPM kami. Kemudian untuk koordinator beberapa program yang kami punya gitu ya. Jadi ada PKL yang tadi kami sampaikan itu ada Bu Damai, kemudian untuk koordinator magang ada Bu Lucia dan juga saya sendiri. Jadi kalau di beberapa waktu lalu kita punya program atau mungkin adik-adik siswa itu juga melakukan gitu nggih, MBKM begitu nggih Bapak Ibu ataupun adik-adik dan juga MSIB. Nah, di perguruan tinggi itu juga ada sehingga programnya itu walaupun dari kementerian sekarang sudah tidak ada gitu ya atau tidak terlaksana, kita tetap sustain untuk melaksanakan hal demikian karena apa? Karena kami harap adik-adik tetap bisa memberikan dampak kepada industri begitu sehingga program yang mereka atau hal-hal yang mereka lakukan di perusahaan pada saat melakukan magang itu tidak hanya menyerap ilmu dari perusahaan ataupun instansi, tapi kita juga bisa memberikan impact kepada perusahaan ataupun instansi. Ini ada Pak, untuk tim admin kami ada Pak Heri, Pak Yudi, dan juga Pak Agung. Nah, untuk Sarpras. Jadi untuk Sarpras kami kita ada 24 ruang kuliah, ada 10 lab yang dimana untuk menunjang perkuliahan adik-adik. Jadi ada lab K3, lab Kesling, lab Epid, lab komputer, ada lab AVA, dimana untuk teman-teman biasanya kalau penampilan berkaitan dengan promosi kesehatan gitu ya. Jadi ada yang kayak bikin film atau bikin seperti Lab Ava tuh disulap jadi bioskop gitu ya. Jadi kreatif-kreatif sekali adik-adik ini. Kemudian ada 8 gazebo yang dimana adik-adik ini sering untuk mengerjakan tugas kelompok. Kemudian ada 2 aula, Aula Sumarto dan Aula Sabdo Adi, 2 working space dan juga 1 ruang baca. Yang dimana ini biasanya jadi tempat favoritnya adik-adik kalau sudah semester 8 begitu ya, cari-cari inspirasi gitu ya, baca-baca di sana, mengerjakan di sana kan hening. Jadi cukup cukup apa ya, cukup menenangkan buat mereka untuk melakukan atau menyelesaikan skripsinya. Ini adalah beberapa program kegiatan kami, begitu adik-adik dan Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita punya program Fast Track, di mana ini berjalan sudah di tahun kedua untuk program Fast Track dan tahun ini adalah insya Allah tahun ketiga, di mana adik-adik nanti bisa langsung melanjutkan dari S1 Kesmas ke S2 Kesmas. Ini membutuhkan waktu kurang lebih 5 tahun begitu, 5 tahun tidak sampai 6 tahun gitu ya. Padahal kalau kita normalnya S1 dan S2 ini kurang lebih 6 tahun gitu ya, 6 tahunan lebih begitu. Dan di sini adik-adik bisa lebih hemat juga bayar UKT-nya karena di semester akhir untuk S1 dan di semester awal untuk S2 mereka cukup 1 kali aja untuk bayar UKT-nya begitu. Jadi pada saat bagaimana sistemnya? Sistemnya ya nanti pada saat adik-adik sudah semester 7 itu adik-adik juga sudah mempelajari materi yang ada di S2 Kesmas begitu sehingga diharapkan lulusnya bisa lebih cepat gitu ya dibandingkan dengan kalau tidak ada program fast track ini. Ini untuk student outbound. Jadi setiap tahunnya kami pasti akan mengirimkan untuk mahasiswa kami melakukan student outbound. Student outbound di sini itu belajar keluar begitu ya, keluar negeri begitu ya. Ada yang ke Malaysia, ada yang ke Thailand, ada yang ke Australia begitu ya. Jadi ini adalah beberapa program yang kami dokumentasikan gitu ya. Mungkin ada yang tidak masuk ke dalam presentasi ini karena cukup banyak untuk kegiatan adik-adik melakukan student outbound. Ini di tahun 2024 kita ke Malaysia, ke Kinabalu gitu ya untuk melakukan community development. Kemudian ini tahun lalu saya dan Bu Putri begitu ya kebetulan melakukan kegiatan global sinergi di Curtin University untuk kunjungan industri juga. Jadi adik-adik di sana belajar terkait dengan bagaimana survival kalau berada di kapal terus tiba-tiba kapalnya itu tenggelam gitu ya. Jadi kita belajar di sana juga dan kunjungan ke beberapa industri lainnya. Ini sama bekerja sama dengan Curtin University untuk tahun lalu.
Ini melakukan community development. Kemudian ini adalah beberapa program untuk student mobility. Jadi selain student outbound, kita juga ada student inbound atau mahasiswa dari luar itu datang untuk berkegiatan di Universitas Airlangga atau di FKM. Ini dari Brunei Darussalam melakukan beberapa kegiatan di FKM. Nah, selain student mobility, kita juga ada kegiatan PKL atau praktik kerja lapangan yang dimana sudah saya jelaskan tadi bahwa kita lebih ke pendekatan dengan masyarakat untuk kegiatan PKL yang dimiliki oleh FKM. Kalau sudah di 3 tahun terakhir ini, kami berkegiatan PKL itu di Ponorogo, begitu, Bapak, Ibu, dan adik-adik. Dan kegiatan magang, kalau magang ini banyak ya instansinya. Jadi teman-teman nanti atau adik-adik nanti boleh memilih mana instansi yang ingin dituju sesuai dengan peminatannya, begitu ya. Jadi sangat beragam. Ini beberapa dokumentasi yang dilakukan oleh adik-adik ketika melakukan magang gitu nggih di instansinya masing-masing. Ada yang di puskesmas, ada yang di industri, ada yang di UNICEF gitu ya. Karena di UNICEF ini biasanya tujuannya mereka adalah ke sekolah-sekolah begitu nggih untuk tujuannya. Kemudian ini ada yang di Samator, ada yang di Wika, banyak sekali ya. Jadi jangan khawatir kalau kita tuh sangat apa ya bervariasi untuk bagaimana lulusan kita nantinya setelah mendapatkan gelar SKM. Selanjutnya adalah BBK. BBK ini pun juga ada beberapa jenis begitu ya Bapak Ibu. Ada yang BBK reguler, ada yang BBK internasional, dan ada juga BBK penyetaraan. Jadi kalau BBK reguler itu ya kita adik-adik mahasiswa nanti mengikuti di kota-kota yang ada di Jawa Timur biasanya. Itu nanti akan dihandle oleh LPMB. Begitu juga dengan BBK internasional, ini biasanya LPMB akan open untuk siapa sih mahasiswa yang mau melakukan BBK di university di luar Indo gitu. Ada yang biasanya di Malaysia, ada yang di Australia, kemudian kalau yang mayoritas itu di Malaysia. Kalau di tahun-tahun ini lebih seringnya Malaysia dan Australia begitu. Sedangkan untuk BBK penyetaraan ini adalah adik-adik bisa melakukan community development di luar timeline BBK begitu ya, yang dimana sejalan dengan persyaratan yang diajukan oleh BBK gitu. Jadi mungkin adik-adik melakukan pengmas ke desa begitu ya selama kurang lebih 2 ataupun 3 bulan begitu ya, atau mungkin 6 bulan tapi nggak setiap hari ada di sana. Itu bisa kita lakukan BBK penyetaraan. Jadi tidak harus mengikuti BBK reguler. Ini untuk BBK internasional yang dilakukan oleh mahasiswa kami pada tahun ini, yakni ke Griffith University, ada kurang lebih 6 orang ikut di sana dengan Prof. Nyoman, begitu nggih, selaku dosen pembimbing. Kemudian kita juga ada kunjungan lapangan, jadi sudah 2 tahun ini kita ke Petro gitu ya. Selain ke Petro, kita juga ada ke Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dan ada yang ke Rumah Sakit Petro begitu nggih untuk yang 2 tahun ini. Di luar ini juga setiap peminatan biasanya ada yang mengajukan, ada yang ke PDAM, ada yang ke tergantung instansi yang diajukan. Jadi peminatan juga bisa mengajukan untuk melakukan kunjungan lapangan. Ini untuk yang tahun kemarin. Nah, ini mahasiswa Kesling atau Kesehatan Lingkungan ya, kunjungan ke PDAM Kota Surabaya. Melakukan penelitian dan pengmas juga bisa ya dengan dosen begitu ya. Jadi yang aktif pendekatan dengan dosen biasanya nanti akan dilibatkan untuk kegiatan dengan Bapak Ibu dosen begitu nggih. Nah, ini kebetulan pengmasnya juga ke Taiwan begitu ya. Ada mahasiswa yang terlibat kurang lebih ada tiga mahasiswa kami yang join dengan Bu Muti dan juga Prof. Ira di tahun lalu. Nah, ini yang mungkin adik-adik sangat heboh gitu ya setiap tahunnya adalah berkunjung ke AEE, Airlangga Education Expo. Jadi kami sarankan mungkin yang punya
penghargaan atau menang lomba gitu ya, bisa ikut AEE karena eh, Alhamdulillah Universitas Airlangga ini sangat sangat mengapresiasi untuk adik-adik siswa yang memiliki penghargaan, sehingga ketika mengikuti AEE nanti akan dilihat dari nilai rapot dan juga sertifikat ataupun penghargaan yang dimiliki, yang sekiranya itu bisa kita lihat memang memiliki nilai yang berbobot di dua hal tersebut, biasanya nanti akan mendapatkan golden ticket begitu. Apalagi yang mungkin dirasa punya betul-betul punya penghargaan yang dinilai sangat fantastis begitu ya. Mungkin juara satu internasional mungkin, atau mungkin yang ketua ketua OSIS, kemudian ada yang Hafiz begitu ya. Diajukan saja karena banyak sekali yang masuk ke Universitas Airlangga melalui jalur AEE ini untuk mendapatkan golden ticket begitu. Kemudian ada high tech atau untuk pameran research, invention dan community development, kami juga melibatkan adik-adik mahasiswa untuk hadir. Ini untuk kegiatan pembekalan dan pelepasan calon wisudawan. Jadi sebelum adik-adik di wisuda, kami akan melakukan pembekalan terlebih dahulu, ya seperti menyatakan janji-janji mereka begitu ya. Dalam artian di sini tidak boleh mencoreng nama baik FKM Unair begitu. Jadi kita berikan pembekalan sebelum mereka wisuda, dan ini ada biasanya kita mengundang orang tua untuk ya seperti seperti adik-adik kalau melakukan wisuda sekolah begitu nggih. Jadi kita mengundang orang tuanya juga, istilahnya kita menitipkan atau apa ya? Kalau orang tua kan menitipkan ke kami sudah apa ya, sudah selesai tugas kami untuk membimbing adik-adik di bangku fakultas, di bangku universitas ini begitu. Jadi kita melepaskan mereka. Nah, ini yang tadi saya bilang lab alpha. Jadi ini biasanya adik-adik kalau performance itu ya di lab ini. Jadi ada tugas dasar media yang dimana biasanya kita diminta untuk perform entah apapun itu. Jadi ada yang pakai baju SMA, ada yang mungkin bikin talk show, ada yang ngubah ruangan ini jadi bioskop. Terus mereka yang main film gitu jadi pemain film itu. Jadi diajarkan seperti itu juga. Ini untuk mata kuliah perencanaan dan evaluasi ini biasanya juga bikin deg-degan adik-adik gitu ya karena prosesnya kurang lebih 1 semester lamanya. Jadi mereka diminta untuk membuat kalau zaman saya dulu itu bikin semi mading begitu ya. Kalau ini menggunakan poster begitu ya, Bapak Ibu dan adik-adik. Ini ada beberapa kuliah tamu yang dia dilakukan gitu ya. Kalau ini oleh alumni sharing peminatan. Jadi sebelum peminatan biasanya ada sharing ini kita mengundang alumni yang memang mereka dari masing-masing peminatan. Ini untuk kuliah tamu alumni S1 Kesmas begitu ya. Terkait dengan peluang kerja di masing-masing peminatan itu bisa jadi apa saja. Ini untuk guest lecture, biasanya kita juga mengundang pembicara atau dosen dari luar. Ini beberapa prestasi mahasiswa kami yang mungkin tidak semuanya masuk ke dalam PPT ini dan akan berusaha sebisa mungkin kami apresiasi. Salah satu yang pasti yang selalu kita gencarkan ke mahasiswa adalah apabila mereka mengikuti PKM dan sampai menang di PIMNAS dan juga mendapatkan medali begitu nggih, mereka bisa bebas untuk tidak mengerjakan skripsi. Jadi dan itu sudah berjalan di tahun ini gitu ya. Ada mahasiswa kami yang menang di PIMNAS mendapatkan medali emas, mereka tidak mengerjakan skripsi gitu karena memang sangat butuh effort sekali gitu ya. Kami sangat menghargai effort adik-adik sehingga bisa sampai menang di PIMNAS ini. Ini beberapa juara atau prestasi yang membanggakan dari teman-teman mahasiswa kami, dan masih banyak lainnya yang mungkin belum bisa kami masukkan atau tidak kami masukkan dalam PPT ini. Ini adalah untuk apresiasi alumni. Jadi kalau memang alumni kita ada yang mencetak eh, entah itu mendapatkan prestasi, entah itu menjabat tertentu gitu ya baru dilantik, ini biasanya kami akan melakukan apresiasi alumni. Ini beberapa
sosial media yang aktif kami gunakan. Jadi silahkan jika ada pertanyaan yang lebih lanjut dari adik-adik mahasiswa ataupun dari Bapak Ibu guru, bisa melalui sosial media kami. Sebisa mungkin nanti kami akan aktif untuk membalas gitu ya, untuk beberapa pertanyaan yang disampaikan melalui sosmed kami. Ini adalah link untuk PPMB, begitu ya. Karena saat ini masih buka juga untuk mandiri, sehingga masih bisa diikuti. Semoga adik-adik yang saat ini mengikuti, yang mungkin masih berminat untuk mendaftar di Mandiri dan di FKM UNER, semoga dilancarkan dan bisa bertemu dengan kami, begitu ya, di tahun ini. Dan mungkin yang belum atau saat ini masih duduk di kelas 10 ataupun 11, kami juga tunggu kedatangannya di fakultas kami tercinta, Fakultas Ungu begitu ya. Tapi sekarang sudah nggak warna ungu. Kalau dulu kita warna temboknya itu ungu ya. Kami tunggu di fakultas kami tercinta, dan tentunya sangat kami apa ya, terbuka lebar kami menunggu adik-adik untuk menjadi bagian keluarga kami FKM UNER. Terima kasih dari saya. Monggo kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Bian Sabri Putri Irwanto SKM MK3 atas presentasinya yang luar biasa menarik terkait dengan S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Bapak, Ibu, adik-adik, Mas, Mbak sekalian, mungkin jika ada yang mau ditanyakan, bisa chat dulu, bisa diketik dulu di kolom chat, atau nanti bisa langsung mengemukakan pertanyaannya di saat sesi diskusi. Kita lanjutkan untuk sesi pemaparan yang kedua, yaitu oleh program studi S1 Gizi yang akan disampaikan oleh Ibu Risna Notarianti SGZ MKM Dietitian. Beliau adalah pelaksana tugas Sekretaris Program Studi S1 Gizi. Kepada Ibu Risna Notarianti SGZ MKM Dietitian, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Putri atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Eh, Apakah sudah muncul nggih, Bu Putri? Sudah terlihat, Ibu. Oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Selamat pagi Bu Putri, Prof. Ratna, selaku Dekan, Bu Bian yang sudah menyampaikan tadi mengenai program studi S1 Kesmas. Mungkin untuk saat ini saya akan membahas sedikit mengenai program studi S1 Gizi FKM UNER, di mana FKM UNER ini memiliki dua program studi sarjana, di mana yang satu S1 Kesmas dan yang satu S1 Gizi. Mungkin bisa kita mulai. Untuk S1 Gizi, untuk pengelola prodinya itu, untuk koordinatornya adalah Bu Dr. Rian Diana, untuk saat ini berhalangan hadir. Lalu untuk sekretarisnya itu ada Bu Atika, yang memang sekarang sedang cuti, sehingga digantikan oleh saya. Lalu ada tenaga kependidikan yang membantu prodi untuk mengelola segala urusan administratif, yaitu ada Bu Lina dan juga Bu Sari. Lalu mungkin ini membahas sedikit apa sih gizi itu gitu. Gizi itu ya adalah ilmu yang mempelajari bagaimana makanan yang kita makan itu dicerna dalam tubuh dan juga bagaimana digunakan oleh tubuh. Garis besarnya seperti itu. Nah, gizi yang baik itu tidak hanya cukup atau secara kuantitatif, juga harus memastikan bahwa kandungan gizi yang kita konsumsi itu sudah baik dan benar dan bagus untuk tubuh kita. Itu sekilas mengenai gizi. Nah, untuk ruang lingkup keilmuan gizi saat ini ada gizi klinis. Biasanya gizi klinis ini ya dietetik, ibaratnya mengurus makanan orang yang sakit gitu, memberi makan orang yang sakit. Mungkin familiarnya seperti itu. Lalu ada gizi institusi, ini lebih ke manajemen penyelenggaraan makanannya. Lalu juga ada gizi masyarakat, bagaimana cara kita mungkin memberikan konsul ke masyarakat, memberikan edukasi ke masyarakat. Seperti itu.
Next, nah untuk program studi S1 gizi itu memiliki ada 4 guru besar dengan expertise-nya masing-masing. Ada Prof. Bambang, lalu ada Prof. Mami dengan expertise gizi masyarakat, lalu ada Prof. Anis, beliau ahli di bidang ilmu pangan, lalu ada Prof. Trias di mana expertise-nya di edukasi gizi masyarakat seperti itu. Lalu ada Bu Din, beliau merupakan dosen senior yang ada di program studi S1 Gizi. Lalu ada dosen-dosen lainnya, ini mungkin bisa dilihat dosen-dosen gizi, ada yang sedang sekolah juga saat ini, dan mereka dan dosen-dosen ini memiliki expertise-nya masing-masing gitu. Oke. Nah, ini Pak Mahmud sekaligus WD3, Wakil Dekan 3. Dan untuk saat ini kita juga sudah memiliki dosen yang sudah menjalani profesi dietitian dan juga profesi nutrisionis. Nah, untuk program studi S1 Gizi ini sudah terakreditasi baik nasional maupun internasional, yang sudah terjaga kualitas pendidikannya. Nah, untuk visi program studi S1 Gizi itu adalah menjadi program studi S1 Gizi yang unggul di Indonesia dalam menghasilkan sumber daya manusia di bidang gizi yang memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional dan internasional dengan excellence with morality sejalan dengan visi misi Universitas Erlangga. Lalu untuk misi program studi S1 Gizi itu yang pertama adalah menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang inovatif, berwawasan kewirausahaan, dan berlandaskan moral agama. Lalu ada menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi yang berbasis teknologi, pembelajaran modern dan digitalisasi. Lalu meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pengembangan iptek di bidang gizi, membangun kemitraan dan jejaring bidang gizi level lokal, nasional, regional, dan internasional, lalu menjadi rujukan atau referensi pendidikan gizi di wilayah Indonesia Timur, dan juga menjadi pusat kajian gizi perkotaan bertaraf nasional, regional, maupun internasional. Nah, untuk parameter capaian pembelajarannya diharapkan memang lulusan S1 Gizi memiliki profil community leader, researcher, komunikator, manager, dan juga care provider, dan juga decision maker atau pengambil keputusan. Oke, nah masuk ke kurikulum Prodi Gizi UNER, di mana disesuaikan dengan visi misi Universitas Erlangga dan FKM, dan juga Asosiasi Institut Pendidikan Gizi Indonesia AIPGI. Nah, untuk total beban studi itu minimal 146 SKS. Dan untuk penciri Prodi Gizi ini adalah gizi perkotaan, yang membedakan dengan Prodi Gizi universitas lain. Nah, berikut adalah struktur kurikulumnya Prodi S1 Gizi UNER. Nah, untuk semester 1, seperti yang tadi Bu Bian bilang, memang seluruh mahasiswa semester 1 itu mendapatkan mata kuliah umum dan itu terpusat di universitas. Lalu di semester 2 itu sudah mulai mempelajari dasar-dasar untuk ilmu manusianya, ada fisiologi, kimia organik, anorganik, anatomi, lalu ada pengantar biologi manusia, dan pengantar biokimia dan psikologi. Lalu untuk semester 3 di sini teman-teman mahasiswa sudah mulai mempelajari dasar-dasar ilmu gizi, di mana kita juga selain mempelajari kandungan gizi, kita juga mempelajari bagaimana dasar-dasar kulineri, jadi bagaimana menyajikan makanan dengan cantik lah ibaratnya gitu, karena itu juga akan belajar
bagaimana pemotongan sayur buah yang tepat gitu, yang tampilannya menarik gitu. Dan juga ada lalu juga ada ilmu dan teknologi bahan pangan, mikrobiologi pangan, dan sudah mempelajari analisis zat gizi, lalu dasar ilmu gizi, ketahanan pangan, sosiologi, dan antropologi. Nah, untuk semester 3 ini sudah mulai ada praktikum untuk beberapa mata kuliah, seperti dasar-dasar kulineri, ilmu dan teknologi bahan pangan, mikrobiologi pangan. Lalu masuk ke semester 4 ini semakin dalam lagi mempelajari gizinya, di mana teman-teman mahasiswa sudah mempelajari formulasi makanan, bagaimana cara membuat suatu makanan dengan mungkin kandungan gizi protein yang tinggi, atau mungkin kandungan serat yang lebih tinggi gitu. Nah, selanjutnya ada MIPM atau manajemen institusi penyelenggaraan makanan. Lalu ada gizi dalam daur kehidupan, ini mempelajari bagaimana kebutuhan gizi dimulai dari bayi, balita, anak, remaja, dewasa hingga lansia. Lalu juga sudah terfokus untuk mempelajari penentuan status gizi, dan juga ada kewirausahaan di bidang pangan dan gizi. Lalu sudah mempelajari metabolisme energi dan juga zat gizi makro, seperti bagaimana makanan yang kita masuk itu dipecah proteinnya, lemaknya, karbohidratnya, itu yang akan memberikan energi ke dalam tubuh kita. Nah, di sini juga ada praktikum seperti formulasi makanan, MIPM, dan juga sudah ada PKL di rumah sakit atau di perusahaan catering gitu, untuk mata kuliah MIPM-nya. Lalu di semester 5 sudah terfokus dan sudah ada mempelajari mengenai patofisiologi penyakit di ranah gizi klinis. Jadi bagaimana suatu penyakit itu bisa terjadi, dan bagaimana memberikan diet yang tepat untuk setiap penyakitnya. Dan juga untuk teman-teman yang tertarik untuk di bidang olahraga, juga sudah ada mata kuliah gizi olahraga. Bagaimana cara memberi makan yang tepat untuk atlet-atlet seperti itu. Di semester 5 ada mata kuliah pilihan sebagai berikut yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan minat masing-masing dan ketertarikannya masing-masing. Lalu di semester 6 ini kita sudah masuk ke dietetik. Tadi di semester 5 kita mempelajari patofisiologinya, di semester 6 kita mempelajari bagaimana kita menyusun menu atau menyusun asupan yang tepat untuk pasien gitu. Disesuaikan dengan penyakitnya. Lalu juga ada mata kuliah lainnya, dan sudah ada mulai persiapan untuk penyusunan skripsi, ada metodologi penelitian, dan lainnya. Dan di semester 6 juga ada mata kuliah pilihan yang bisa dipilih sesuai dengan minat dan ketertarikan. Nah, untuk semester 7 memang di Prodi S1 Gizi terfokus untuk PKL. PKL ini tuh ibaratnya magang ada di gizi masyarakat dan juga bidang dietetik. Nah, biasanya di dietetik ini kita magang di rumah sakit. Lalu ada untuk masyarakat biasanya magang di puskesmas gitu. Dan di semester 7 teman-teman itu sudah bisa mengambil proposal skripsi dan sudah mulai bisa mengerjakan skripsinya. Dan di semester 8 itu sudah terfokus untuk menyelesaikan skripsi sehingga bisa lulus tepat waktu. Nah, mungkin ini yang menjadi highlight untuk promosi pagi ini ya, bagaimana lulus S1 Gizi itu mau kerja apa sih gitu. Nah, sebenarnya banyak bidang kerja yang bisa dilakukan ketika teman-teman setelah lulus S1 Gizi terus
mengikuti profesi, untuk saat ini kan memang gizi ada 2 profesi ya, profesi dietitian dan juga nutritionist, di mana itu bidang kerjanya juga sudah berbeda, di mana dietitian itu biasanya di rumah sakit, dan untuk nutritionist itu di masyarakat, puskesmas, NGO itu juga bisa di nutritionist. Nah, selain dietitian dan nutritionist itu juga teman-teman bisa mungkin sebagai edukator atau mungkin kewirausahaan. Sekarang banyak ya sudah mulai yang eh, tertarik untuk mengikuti diet-diet sehat seperti itu. Terus juga bisa menjadi di ranah yang tinggi, bisa menjadi manajer atau policy maker, atau mungkin untuk saat ini yang lagi rame SPPG itu dibutuhkan ahli gizi. Jadi bisa lulusan S1 gizi bekerja di SPPG. Atau juga bisa ketika teman-teman ingin membuka jasa konsultasi gizi mandiri, itu juga bisa setelah melakukan atau mengikuti profesi dietitian atau nutritionist. Untuk saat ini kan sudah banyak ya yang membuka jasa konsultasi gizi baik online ataupun offline, itu juga bisa menjadi pekerjaan atau yang bisa ditekuni. Oke, ini seperti yang Bu Bian bilang tadi, untuk sarana dan prasarana di FKM terdapat 24 ruang kuliah, 10 laboratorium, 8 gazebo, 2 aula, 2 working space, 1 ruang baca yang bisa digunakan mahasiswa untuk menunjang perkuliahan. Lalu, nah ini sosial media dari FKM UNER, ada website di fkm.uner.ac.id. Terus ada juga di Instagram fkm_uner_official atau di YouTube di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Kalau misalnya teman-teman mau kepo mengenai FKM, itu bisa diakses sosial media berikut. Lalu untuk Gizi juga sudah ada sosial medianya. Untuk Instagramnya di gizi.fkmuner, dan untuk YouTube-nya juga Prodi S1 Gizi Uner Official. Dan jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut mengenai program studi S1 Gizi, bisa menghubungi kontak yang tertera. Bisa melalui email atau telepon. Atau mungkin mau sowan langsung ke FKM, itu sangat dipersilahkan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga apa yang dipaparkan hari ini bisa membuat teman-teman tertarik gitu untuk masuk gizi dan juga FKM UNER. Saya kembalikan ke Bu Putri. Terima kasih banyak, Bu Putri. Baik, terima kasih banyak Bu Risna Notarianti SGZ MKM Dietitian atas presentasinya hari ini. Alhamdulillah sudah lengkap untuk presentasi pemaparan dari Prodi S1 Gizi dan S1 Kesehatan Masyarakat. Bagi Mbak-mbak, Mas-mas, adik-adik, Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan bisa raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu yang join hari ini. Dipersilakan untuk memberikan pertanyaan atau mungkin ada yang perlu ditanyakan, dikonfirmasikan lebih detail gitu ya. Mumpung di sini ada Bu Bian selaku pengelola Prodi S1 Kesmas dan Bu Risna selaku pengelola Prodi S1 Gizi. Eh, Izin saya membacakan pertanyaan dari Mbak atau Ibu ya, Meilani Zahra Hapsari. Selamat pagi, Dok atau Prof, dan Bapak Ibu dosen FKM Unair. Perkenalkan, saya Meilani Zahra, mahasiswi baru Kesehatan Masyarakat Unair. Mohon izin bertanya terkait dengan kelulusan tepat waktu 3,5 tahun. Meraih predikat cum laude atau summa cum laude serta mengikuti jalur fast track S1 sampai S2, itu beban SKS yang diambil berapa? Dan apakah di semester 7 sudah harus ambil skripsi? Dan di FKM sendiri, komponen apakah yang paling krusial untuk mendongkrak IPK bisa 4,00 dan nilai A? Apakah dosen lebih menekankan pada nilai ujian akhir UTS UAS atau keaktifan tugas
tugas-tugas harian. Terima kasih dan mohon maaf. Mungkin ini mahasiswa barunya Bu Bian, Bu Bian. Silahkan dijawab, Bu Bian. Oke, selamat datang, Dek Melani, begitu ya. Selamat ya, sudah diterima di FKM, begitu. Nanti kita akan ketemu. Nah, untuk kelulusan tepat waktu ini harus berapa SKS begitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi adalah minimal 150 SKS yang diambil begitu. Karena kalau Kasmas ini kebetulan kan kita paket begitu ya. Jadi jangan khawatir begitu, nggak akan rebutan. Jadi setiap beda dengan fakultas lainnya. Kalau yang kesehatan ini mayoritas kita sudah paketkan. Jadi semester 1 nanti kalian ambil mata kuliah apa saja itu semester 2 sorry semester 2 mata kuliah apa aja semester 3 apa aja itu sudah kami paketkan jadi nggak apa tidak akan ada tumpang tindih begitu ya antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain mungkin pembedanya itu tadi di saat semester pada saat peminatan ada yang mungkin nanti 152 ada yang mungkin nanti 150 pas ada yang 154 SKS begitu ya tergantung dari mata kuliah yang ada di peminatannya begitu jadi kalau terkait dengan SKS ini pasti kurang lebih sama begitu ya. Nah, untuk fast track, apakah nanti di semester 7 harus sudah skripsian? Nah, ini kayaknya Bu Putri bisa bantu jawab juga ya, Bu. Kan bimbingannya Bu Putri kemarin ada yang keterima fast track gitu ya dari K3 itu. Kalau sepemahaman saya untuk skripsi ini kurang lebih sama juga. Jadi di semester 8 nanti tetap akan mengambil skripsi. Jadi lulusnya itu ya untuk skripsi itu di semester 8 gitu. Tapi di semester 7 mereka sudah mengambil atau melakukan perkuliahan juga di S2 Kesmas. Begitu ya Bu Putri ya. Jadi untuk skripsiannya tetap sama di semester 8 untuk ambil SKS-nya gitu ya. Nah, untuk komponen apa yang paling krusial untuk mendongkrak IPK bisa 4? Waduh, ini sudah ambis sejak awal masuk ya, pengen IPK-nya 4 gitu ya. Ya semoga bisa gitu ya IPK 4. Apa yang krusial gitu. Semua krusial gitu. Kalau kita bilang semuanya penting, nggak ada yang kita bilang UAS sama UTS aja yang penting, kuliah nggak usah gitu, nggak seperti itu. Jadi semua memiliki bobotnya masing-masing, persentasenya masing-masing. Kalau saya bilang apakah yang paling penting UAS dan UTS belum tentu. Jadi tergantung dengan Bapak Ibu dosen selaku PJMK juga, bagaimana dia apa ya ngomongnya itu memformulakan terkait dengan mata kuliahnya itu berapa persen untuk penilaiannya. Ada mungkin PJMK atau Bapak Ibu dosen itu yang saya pengennya yang based on case gitu ya atau berdasarkan studi kasus gitu. Jadi penugasannya nanti yang lebih besar gitu. Atau mungkin ada yang pengen bikin project gitu ya. Jadi mahasiswa harus melakukan project dulu itu yang lebih besar daripada UTS gitu ya. Itu juga bisa. Jadi kalau saya bilang mana yang paling krusial, saya juga tidak bisa menjawab dengan pasti, tapi semua memiliki peran yang besar gitu ya. Tapi yang jelas di sini adalah tingkat kehadiran adik-adik. Jadi adik-adik itu kan memiliki jatah untuk tidak masuk kelas itu Eh, kalau persentasenya itu adalah 75% wajib untuk masuk di dalam kelas. Sehingga kalau kita lihat dari jumlah tatap muka, itu paling enggak maksimal 3 kali untuk bisa melakukan absensi atau tidak masuk ke dalam kelas. Nah, kalau lebih dari itu, nah itu otomatis akan tercekal. Jadi tidak bisa mengikuti ujian. Jadi kalau saya bilang tingkat kehadiran ini memiliki apa ya peran yang sangat besar karena walaupun seaktif apapun, sepintar apapun, tapi kalau di presensinya kecekal ya kita nggak bisa ngerubah itu gitu. Terus sudah ya, sudah gitu Bu Putri. Betul ya Bu Putri jawaban saya yang terkait dengan fast track ya. Iya, izin menambahkan mungkin menjelaskan terkait dengan fast track izin Bu Bian ya.
Jadi gini, Mbak-Mbak atau mungkin sudah mahasiswa baru kita. Jadi fast track ini bukan program yang otomatis gitu ya. Jadi misalkan teman-teman masuk di S1 Kesmas, nanti otomatis akan masuk di fast tracknya S2 Kesmas. Tidak begitu. Jadi nanti di semester antara peralihan semester 6, biasanya di semester 6 itu S1 Kesmas, S2 Kesmas akan membuka pendaftaran jalur fast track gitu. Nah, di situ akan ada pertanyaan atau akan ada seleksi, entah itu seleksi administratif dan wawancara gitu ya. Nanti dikumpulkan sesuai dengan kriterianya S2 Kesmas. Mungkin saya kurang detail terkait dengan persyaratannya. Nanti Mas-Mas dan Mbak-Mbak di semester 6 disiapkan dokumennya, daftarlah di S2 Fast Track S2 Kesmas. Nah, kemudian ketika masuk dalam seleksi itu, nanti Mas-Mas dan Mbak-Mbak sekalian, otomatis di semester 7 itu terdaftar sebagai 2 mahasiswa. Mahasiswa semester 7-nya S1 Kesmas dan mahasiswa semester 1-nya S2 Kesmas. Nah, mereka atau teman-teman yang terdaftar sebagai fast track itu harus mengikuti perkuliahan keduanya. Jadi mata kuliah semester 7 S1 Kesmas dan mata kuliah semester 1 S2 Kesmas itu harus diikuti seluruhnya. Dan untuk skripsi itu belum dilakukan di semester 8, sehingga skripsi tetap dilakukannya di semester 8 sesuai dengan struktur kurikulum yang ada di S1 Kesmas. Nah, nanti ketika di semester 8 berarti semester 2-nya S2 Kesmas seperti itu. Jadi cuman perpotongan antara semester 7 dan 8-nya S1 dan semester 1 2-nya S2. Jadi kalau masalah fast track itu nanti akan ada kriteria khususnya sendiri dari teman-teman dari pengelola prodi S2 Kesmas. Begitu ya. Jadi disiapkan saja, tidak harus IPK 4,00 karena banyak sekali syaratnya gitu ya untuk masuk dalam S2 Kesmas. Kemudian sedikit meluruskan bahwa kelulusan tepat waktu itu tidak di 3,5 tahun ya untuk S1 Kesmas maupun S1 Gizi, insya Allah ya Bu Risna ya. Jadi lulus lulus tepat waktu itu 4 tahun, 4 tahun, jangan ya betul. jangan Karena kita paket. Ya, karena kita paket soalnya. betul. Belum bisa kita kalau lulus tepat waktunya di 4 tahun, kita 3,5 tahun gitu ya. Baik Mbak Mailani, apakah sudah terjawab seluruhnya atau mungkin ada yang perlu dikonfirmasi? Oke, saya anggap sudah ya Mbak Melani ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Waldo, Mas atau Mbak ya. Ini juga sama Bu Risna, mahasiswa baru UNER Prodi S1 Gizi tahun 2026. Izin bertanya, untuk ilmu dasar yang perlu dipersiapkan atau diperdalam untuk masuk di S1 Gizi apa saja? Silahkan dijawab Bu Risna. Oke, baik, terima kasih Bu Putri. Terima kasih juga Ewaldo. Selamat datang di Prodi S1 Gizi FKM UNER. Nanti akan bertemu dengan saya di mata kuliah dietetik. Nah, untuk ilmu dasarnya ini biasanya yang perlu dipersiapkan memang yang perlu kita perdalam lagi tuh mempelajari biologi dari biologi karena kan kita akan mempelajari bagaimana makanan itu dicerna dalam tubuh. Jadi kita harus memahami organ-organ, terutama organ-organ pencernaan, lalu juga kimia, karena kita bermain di zat gizi. Jadi kalau kimia kan bagaimana unit terkecil dari misalnya ada karbohidrat, terus unit terkecil glukosa itu bagaimana uh, chain-nya, apa rantai karbonnya gitu. Itu juga kita harus memperdalam kimia. Terus juga selain itu matematika, karena memang kita uh, dekat sekali dengan menghitung kebutuhan gizi, sehingga matematika dasar memang perlu dipahami gitu, perlu diperdalam gitu. Ya matematika dasar nggak sesampai integral segala macam sih, tapi ya eh, perhitungan sederhana kali, bagi, tambah itu seharusnya sudah di luar kepala gitu, dipahami gitu. Mungkin itu Bu Putri dan Ewaldo. Sekali lagi selamat datang di Prodi S1 Gizi FKM UNER.
Oke, terima kasih Ibu Risna. Di sini ternyata sudah bergabung Ibu KPS S1 Gizi, Ibu Dr. Rian Diana. Ibu ada yang mau ditambahkan, Bu Rian? Ah, ya, terima kasih Bu Putri, Bapak dan Ibu sekalian, sekaligus adik-adik mahasiswa dan calon mahasiswa ya. Terima kasih. Untuk saya belum ada tambahan, Ibu. Yang pasti kami siap menunggu Anda di UNER ya, di kampus C Surabaya. Oke, baik. Terima kasih Matur. banyak, Bu Rian. Ya, mungkin izin menambahkan adik-adik gitu ya, mahasiswa baru. Tadi terkait dengan S2 Kesmas Fast Track. Jadi Fast Track ini tidak hanya khusus untuk S1 Kesmas ya. Jadi kemarin Connect Session untuk Fast Track S2 Kesmas itu sudah di-sharingkan kemarin. Jadi bagi teman-teman yang berminat untuk Fast Track itu boleh dari 3 prodi. Yang pertama dari S1 Kesmas FKM, yang kedua adalah S1 Gizi FKM Unair, dan yang kedua adalah S1 Kesmas Fikia Banyuwangi. Jadi dari Banyuwangi kan kita juga ada S1 Kesmas Fikia Unair, dan itu ketiganya boleh untuk ikut jalur fast track. Jadi misalkan teman-teman dari S1 Gizi ada yang berminat untuk masuk fast track, disilahkan juga. Nanti seleksinya berdasarkan teman-teman di prodi pengelola prodi S2 Kesmas. Begitu ya tambahan dari saya. Oke, terima kasih Bu Risna dan Bu Rian. Untuk pertanyaan selanjutnya, wah, mahasiswa baru lagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu dosen. Perkenalkan saya Virginia Putri Kalista, mahasiswa baru Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi S1 Gizi. Izin bertanya, selain di rumah sakit atau klinik, sektor industri apa saja yang paling banyak menyerap lulusan dari Prodi Gizi kampus ini dan berpeluang besar dalam beberapa tahun terakhir? Serta apabila ada saran dari Bapak Ibu dosen pengajar, apa yang harus kami lakukan sebagai mahasiswi baru untuk mempersiapkan diri supaya ketika lulus dan sudah mengambil profesi, kita dapat mendapatkan pekerjaan. Terima kasih. Silahkan, monggo Bu Risna atau Bu Rian untuk menjawab. Oke, mungkin saya terlebih dahulu, Bu Putri. Sebelumnya, terima kasih dan selamat datang juga. Ini Virginia Putri Kalista, mahasiswa baru Prodi 1 Gizi. Nah, untuk industri, sektor industri sebenarnya bisa lulusan S1 Gizi itu bisa bekerja di multinational company yang bergerak di bidang F&B. Mungkin kalau boleh saya sebut namanya, nama perusahaannya bisa di Nestle, Danone, terus juga mungkin PT Otsuka yang Pocari Sweat itu juga bisa. Lalu mungkin industri-industri lainnya atau perusahaan-perusahaan lainnya yang memang bergerak di bidang F&B. Nah, untuk ketika di industri itu biasanya lulusan S1 Gizi bisa menjadi medical delegates-nya atau juga mungkin bisa di bagian R&D atau Research and Development-nya. Lalu untuk apa tadi pertanyaan saran yang harus dilakukan sebagai mahasiswa baru untuk mempersiapkan diri, oke, supaya ketika lulus dan sudah mengambil profesi bisa mendapatkan pekerjaan. Tentunya selain hard skill dan selain kompetensi gizi, dasar gizi, teman-teman juga mungkin bisa mempersiapkan dari segi soft skill-nya. Jadi di FKM UNER itu ada beberapa organisasi yang mungkin bisa organisasi dan juga kepanitiaan yang bisa teman-teman ikuti. Yang situ teman-teman bisa melatih bagaimana cara berkomunikasi atau mungkin cara menganalisis suatu masalah atau suatu resiko. Nah, selain hard skill ya menurut eh, kami itu soft skill juga perlu dipersiapkan ketika masuk dunia kerja. Seperti itu. Mungkin dari Bu Rian ada tambahan, Bu? Ya, mungkin ada juga teman-teman kita selain di rumah sakit ada di catering ya Bu ya. Di catering ada alumni kita juga yang kerja di catering tambang ya, di pertambangan, kemudian di em, ya tentunya juga banyak ya yang di SPPG itu juga banyak sekali lulusan kita gitu. Jadi selain yang di rumah sakit, di perusahaan juga ada di banyak catering catering lainnya juga. Oke, terima kasih itu tambahan.
Oke, terima kasih Bu Risna dan Bu Rian. Untuk tadi ada Mas Waldo atau Mbak Waldo dan Mbak Virgi, apakah sudah jelas jawaban dari Bu Risna dan Bu Rian? Oke, saya anggap tidak ada komentar ya. Baik, di sini ada yang raise hand. Silakan Mbak atau Ibu ya, Elrika ada Zazilda. Silakan disampaikan langsung, Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi, Dok, Prof, dan Bapak Ibu dosen FKM UNER. Perkenalkan nama saya Elrika Hazasilda. Saya mahasiswa baru juga Prodi Gizi S1 UNER. Saya ingin bertanya, jika nantinya saya ingin berkarir sebagai ahli gizi rumah sakit, bila dilihat dari kebijakannya, kita harus menempuh pendidikan profesi untuk mendapatkan STR. Nah, apakah di UNER sendiri terdapat program pendidikan profesi atau ada program pengarahan untuk kita melanjutkan pendidikan profesi itu sebaiknya di mana? Dan apa benefitnya jika kita memilih antara dietitian atau nutrisionis itu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Elrika. Silakan Bu Risna atau Bu Rian yang akan menjawab. Oke, terima kasih Elrika atas pertanyaannya dan selamat datang di Prodi S1 Gizi UNER. Nah, memang untuk saat ini, ketika teman-teman mau mendapatkan STR harus melewati pendidikan profesi terlebih dahulu. Dan seperti tadi yang saya bilang, memang untuk saat ini itu ada dua profesi dari lulusan S1 Gizi, ada dietitian dan juga nutritionist. Nah, ketika Elrika tertarik untuk bekerja di rumah sakit, tentunya profesi yang bisa Elrika pilih itu profesi dietitian. Karena memang sekarang sudah jelas untuk pembagian bidangnya. Kalau misalnya dietitian itu memang di ranah klinis di rumah sakit, dan kalau misalnya nutritionist itu bisa di masyarakat seperti itu. Terus tadi pertanyaan selanjutnya, untuk sekolah profesi. Nah, untuk saat ini FKM UNER memang sedang bekerja keras untuk membuka profesi nutritionist dan dietitian. Nanti harapannya semoga ketika Elrika lulus, profesi tersebut sudah dibuka dan Elrika sudah bisa milih nih mau masuk profesi nutritionist atau dietitian. Begitu. Sudah terjawab, Elrika? Sudah, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Risna atas jawabannya. Ini Mbak yang ngetik di chat, saya izin langsung ke raise hand duluan ya. Oke, silakan Mbak Titis Kusuma Dewi untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, Dok, Prof, dan Bapak Ibu. Perkenalkan saya Titis Kusuma dari mahasiswa baru S1 Gizi. Jadi saya izin bertanya Ibu, karena saya ini memiliki ketertarikan kepada gizi, terutama di bidang gizi kemasyarakatan. Jadi saya izin bertanya, apakah ada keterampilan dasar atau soft skill yang bisa saya kembangkan untuk nantinya akan lebih lancar di dalam bidang gizi kemasyarakatan tersebut. Jadi, untuk mengisi waktu luang sebelum nanti masuk ke dunia perkuliahan, mungkin ada keterampilan khusus apa yang bisa saya kembangkan mulai dari sekarang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mbak Titis nih berarti mahasiswa baru juga ya di S1 Gizi. Iya, Banyak Bu benar. Risna mahasiswa barunya yang join. Ya, silahkan Bu Risna. Ya. Ini mumpung masih menunggu gitu ya. Silahkan Bu. Oke, terima kasih Titis. Selamat datang di Prodi Gizi FKM UNER. Nah, ini tadi ada ketertarikan ke gizi masyarakat ya, ke masyarakat. Nah, sebenarnya kalau untuk keterampilan dasar soft skill, seperti yang saya bilang tadi, ketika teman-teman turun ke masyarakat, pastikan memang teman-teman itu sebagai edukator gitu ya, sebagai konselor. Nah, mungkin untuk keterampilan soft skill yang bisa diasah seperti yang saya bilang tadi, mungkin
komunikasinya. Jadi lebih banyak mahasiswa ketemu banyak orang, itu pasti akan lebih mengasah kemampuan soft skill-nya. Terus juga mungkin kalau ketika di masyarakat atau ketika ketemu pasien yang kita lihat itu, yang sangat berguna itu bagaimana cara kita melihat gerak-gerik si pasien dan juga si masyarakat begitu. Lebih ke komunikasi antar personalnya aja sih, Mbak Titis ya. Iya, baik Bu. Itu Terima kasih atas jawabannya. semangat. Baik, terima kasih Bu Risna. Mungkin Bu Rian sudah off cam ya. Di sini juga kalau tidak salah ada Bu Atika, tapi Bu Atika sudah keluar juga. Baik, insya Allah begitu ya Mbak Titis ya. Semoga menjawab pertanyaan terkait dengan soft skill-nya yang harus diperdalam. Karena hubungan dengan masyarakat itu berkaitan dengan seninya gitu ya. Seni bagaimana berkegiatan dengan masyarakat. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Nishi. Nishri, oke. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Perkenalkan saya Nishri, mahasiswa baru S1 Kesmas, Universitas Airlangga 2026. Izin bertanya, untuk kami sebagai mahasiswa baru, materi dasar atau persiapan materi apa saja yang perlu diperdalam agar bisa beradaptasi dan mengikuti perkuliahan S1 Kesmas dengan optimal? Selain itu, apakah Ibu dapat memiliki tips atau saran yang dapat membantu kami beradaptasi, berkembang selama menjalani perkuliahan? Terima kasih banyak atas kesempatannya. Oke, silakan Bu Bian untuk menjawab pertanyaan Nisri. Saya izin share screen ini ya, Bu. Jadi di slide PPT saya itu tadi kan menyampaikan ini. Jadi kalau di semester awal memang teman-teman belum belajar terkait dengan Kesmas gitu ya, masih terkait dengan perkuliahan dasar bersama. Jadi kalau semester awal masih sangat umum gitu ya, jadi terkait dengan bahasa Indonesia, Pancasila, agama gitu ya, terus terkait dengan komunikasi dan lain sebagainya. Nah, ketika semester 2 teman-teman baru nih pindah ke FKM gitu ya, anggapannya seperti itu, kuliah di FKM. Yang bisa dipelajarin apa gitu ya, maksudnya basic mungkin dari SMA gitu ya. Dulu kalau boleh saya cerita gitu ya, dulu saya tuh bingung gitu ya, sebetulnya Kesmas ini arahnya kemana sih gitu ya, apakah ke kayak tadi mungkin biologi gitu ya, atau ke sosial gitu ya, karena ketika kita sudah mulai belajar, waktu awal saya masuk itu, ternyata kita tuh seperti mengkombinasi keduanya, baik dari segi sosial dan juga saintek begitu ya dalam artian. Jadi keduanya ini sangat-sangat sejalan gitu ya. Bahkan dulu teman saya itu ada yang dari, kalau saya dulu kan peminatannya IPA IPS begitu ya, Dek ya. Jadi yang IPS pun tuh bisa masuk ke Kesmas begitu. Jadi nggak melulu IPA dari jurusan IPA. Sehingga kalau kita bilang di sini apakah ada yang bisa kita bawa dari pelajaran pada saat sekolah gitu ya atau pada saat SMA. Mungkin yang tadi disampaikan oleh Bu Risna terkait dengan biologi itu nanti masih akan muncul begitu ya. Kemudian statistik statistik itu apa ya, kayak matematika dasar gitu ya mungkin keluar. Tapi kalau kayak fisika, kimia itu di semester 2 belum. Tapi nanti mungkin kalau teman-teman masuk di peminatan K3 itu ada terkait dengan kimia atau di mata kuliah toksikologi gitu ya. Tapi kalau secara overall di Kesmas ini teman-teman akan betul-betul mempelajari hal yang baru karena itu tadi ada perpaduan antara ilmu saintek dan ilmu sosial itu tadi gitu. Jadi kalau saya bilang apakah pelajaran yang ada di SMA itu akan dipelajari kembali gitu yang berbeda dengan fakultas yang lain seperti dari prodi matematika, fisika itu mungkin sudah bawaan dari sekolah gitu ya. Tapi kalau di Kesmas ini kita betul-betul baru gitu ya untuk mempelajari hal-halnya kayak administrasi rumah sakit dan puskesmas ini kan di sekolah atau di SMA tuh nggak kita temuin gitu ya. Jadi eh, kalau saya bilang apakah perlu ada yang dikuatkan dari sekarang gitu ya. Kalau tadi Bu Risna kan di gizi tuh biologi gitu ya. Kita tetap mempelajari itu tapi tidak apa ya kalau
pengembangan lah, bukan hal yang mendetail seperti kalau di prodi gizi gitu. Terus tadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya beradaptasi dan berkembang selama menjalani perkuliahan? Kalau menurut saya, cara beradaptasi dan berkembang yang paling efektif adalah bisa berbaur dengan teman-teman, gitu ya. Bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang apa ya, difasilitasi atau sudah diadakan oleh organisasi yang ada di fakultas atau organisasi yang ada di FKM UNER ini. Kan nanti akan sangat banyak sekali aktivitas. Nah, mungkin kalau yang dari luar Surabaya, luar provinsi Jawa Timur, luar pulau, mungkin akan kaget ya dengan budaya yang ada di Surabaya gitu. Nah, untuk kita biar bisa beradaptasi, sebisa mungkin teman-teman harus bisa apa ya, mengikuti aktivitas-aktivitas yang ada, entah itu nanti ikut BEM, ikut hima, ikut kepanitiaan gitu ya. Itu akan sangat bermanfaat untuk teman-teman gitu. Akan membangun soft skill-nya teman-teman sehingga ketika teman-teman sering mengikuti kegiatan-kegiatan soft skill seperti itu, teman-teman akan sangat mudah apa ya, akan ada pelajaran yang tidak bisa didapatkan di dalam kelas gitulah dalam artian seperti saling berkomunikasi dengan teman, berkomunikasi dengan dosen mungkin, terus bagaimana kita berlatih untuk bertanggung jawab, melatih disiplin kita, time management gitu ya. Jadi saya rasa ketika kita memutuskan untuk mengikuti organisasi ataupun kepanitiaan itu tadi, itu adalah salah satu best choice lah, best choice untuk kita bisa berkembang dan beradaptasi di waktu perkuliahan ini, begitu. Dari saya gitu, Bu Putri. Oke, terima kasih Bu Bian. Mbak Nisri apakah sudah menjawab yang sudah disampaikan oleh Bu Bian? Eh, oke, saya anggap sudah ya. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu dosen. Sebelumnya saya Eka Diah Akik, Artika Nur Zahwah, mahasiswi baru Prodi Kesmas. Mohon maaf Bapak Ibu, izin bertanya, mengingat nantinya terdapat beberapa pemilihan minat di kesehatan masyarakat, apakah ada persyaratan khusus untuk mengambil peminatan tertentu, nilai mata kuliah tertentu atau ketentuan lainnya? Terima kasih. Bu Bian, silahkan Ibu. Oke, selamat datang juga buat di Eka Diah begitu ya di Prodi Kesmas. Terdapat beberapa pilihan peminatan. Apakah ada persyaratan khusus untuk mengambil peminatan tertentu, nilai mata kuliah gitu ya. Jadi kalau kita bilang em, mungkin nanti kita nggak tahu ya, maksudnya untuk peraturan ketika pemilihan peminatan pada angkatan yang di EK apakah masih sama atau tidak dengan tahun ini. Tapi kalau untuk tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya atau 1 atau 2 tahun sebelumnya, kita tuh menggunakan skema nilai pada masing-masing mata kuliah yang diminati. Misal di EK pengen masuk mata kuliah masuk peminatan K3. Berarti nilai pada mata kuliah yang ada di minat K3 sebelum masa peminatan itu dipilih. Jadi semester 1 sampai 5 itu minat K3 tuh punya MK apa aja sih gitu ya. Kebetulan cuma satu gitu ya, dasar K3. Nah, kita lihat apakah dasar K3-nya itu nilainya itu A gitu. Nah, dibandingkan dengan pemilih yang lain, coba kita lihat, oh dia ini yang dapat A ada banyak nih. Nah, setelah itu kita melihat dari segi IPK gitu ya. Dari segi IPK kita lihat misal kuotanya 50. Nah, ya udah dari pendaftar kan jadi kita kayak sistemnya tuh apa ya namanya teman-teman tuh SNBP ya. Kalau undangan tuh SNBP ya. Jadi kan kalian akan memilih beberapa peminatan. Kalau kita minta teman-teman mahasiswa tuh pilih 3 peminatan. Pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Di pilihan pertama, misal karena saya peminatan K3 ya, saya bilang milih minat K3. Nah, saya lihat apakah IPK-nya DEK ini masuk pada 50 orang teratas gitu ya, yang memilih K3. Jadi kalau misal DEK nomornya 51 gitu ya, jadi urutan IPK-nya dia 51, kemungkinan besar nanti akan digeser ke pilihan peminatan yang kedua. Nah, tapi untuk masuk ke pilihan peminatan kedua itu juga nggak langsung masuk gitu, tapi kita lihat apakah kuota dari sisa
yang memilih di pilihan pertama itu masih ada atau enggak. Jadi misal milih minat keseling gitu ya. Nah, keseling ini kuotanya 50 juga. Nah, yang milih keseling di pilihan pertama itu misal 48 gitu ya. Nah, DEK ini nomor 49 dan IPK-nya masuk gitu ya di 50 kuota itu. Jadi bisa masuk di keseling. Tapi kalau DEK itu di nomor urut 51 sama-sama gitu ya. Nah, kemungkinan besar bisa bergeser ke pilihan ketiga gitu. Walaupun IPK-nya DEK ini lebih tinggi daripada yang milih pilihan pertama di keseling gitu. Jadi betul-betul harus ada strategi gitu ya. Ada strategi apakah IPK ku ini akan aman kalau aku pilih ke peminatan A gitu. Apakah aku masih aman kalau aku milih peminatan ini gitu. Jadi kalau saran saya, kalau pengen tenang gitu ya ketika peminatan nanti, sebisa mungkin harus bisa mempertahankan IPK-nya itu bagus. Sehingga kamu mau masuk ke peminatan A, B, C, D, E itu ya udah tenang gitu ya. Karena kamu sudah yakin bahwa IPK saya tinggi, IPK saya bagus. Nah, gimana sih cara biar kita IPK-nya bagus eh, kalau berbicara kakak-kakak tingkat kalian, kan karena kakak-kakak tingkat kalian ini kan semester satunya full di PDB ya. Mereka bilang kalau bisa nabung IPK. Nabung IPK tuh dalam artian di semester satu kalau bisa IPK-nya 4 gitu. Karena info-infonya semakin tinggi semesternya, biasanya tuh nilainya nanti akan turun gitu. Karena sudah mulai ada dinamika mungkin semakin susah mata kuliahnya, kemudian pembelajarannya mungkin studi kasusnya lebih susah sehingga harus lebih kritis, sehingga untuk mendapatkan nilai A mungkin sedikit susah gitu ya. Jadi kalau kating kalian bilang saya maunya nabung IPK Bu dari semester awal itu kalau bisa dipertahanin IPK-nya tinggi gitu sehingga ketika mau memasuki masa peminatan itu teman-teman udah tenang gitu. Oh IPK aku ini termasuk tinggi nih. Aku masuk ke mau masuk ke PKIP, mau masuk ke AKK, mau masuk ke K3, ke Sling kayaknya aku tetap akan bisa masuk deh gitu. Jadi kalau saran saya seperti itu. Kalau ketentuan lain ini sifatnya apa ya dinamis ya, tergantung dari tahun-tahun teman-teman. Biasanya kita kayak bikin requirement kayak yang punya sertifikat pendukung, misal pengennya masuk ke minat gizi gitu ya. Nah, pengen masuk minat gizi ya udah aku ikut kegiatan yang bertema gizi gitu ya. Jadi ada sertifikat pendukung biasanya kami minta untuk melampirkan itu juga. Gitu sih DEK. Jadi saran saya yaitu tadi sebisa mungkin kita mempertahankan nilai itu. Jadi ada kayak nilai plusnya juga ya. Jadi sampai semester tua itu semester akhir kita berusaha untuk mempertahankan IPK kita bagus gitu karena ada tujuan yang ingin dicapai. Sampun Bu Putri. Iya, oke. Terima kasih Bu Bian. Untuk DEK, Mbak Eka ya. Mbak Eka sudah menjawab ya pertanyaannya Bu Bian ya. Jadi ini adalah yang sedang berlangsung saat ini. Tapi dinamika nanti, misalkan nanti Mbak Eka ketika di semester 6 atau semester 5 akan berbeda tergantung dinamika yang terjadi di tahun-tahun itu gitu. Karena memang perubahan-perubahan terkait dengan kebijakan-kebijakan itu dimungkinkan ada. Tapi gambaran yang terjadi tahun ini dan beberapa tahun terakhir adalah yang disampaikan oleh Bu Bian, gitu ya. Oke, semoga bisa menjawab semuanya. Di sini apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Jika sudah dicukupkan, saya izin untuk bergeser ke acara selanjutnya, yaitu foto bersama. Adik-adik, mas-mas, dan mbak-mbak sekalian yang join pada hari ini, kami mohon untuk bisa on cam. Kita akan foto bersama akan dipimpin oleh Mbak Mutia atau Mbak Usi? Ya, Mbak Mutia ya. Baik. Silahkan on cam bagi yang bisa on cam, Mbak Mas-mas sekalian. Ini banyak yang belum on cam.
Ya, kita tunggu sebentar. Bagi teman-teman yang mau on cam, dipersilahkan. Sembari menunggu, kita terima kasih banyak ya. Ternyata yang join hari ini adalah mahasiswa-mahasiswa baru yang baru lulus dan sudah diterima di FKM UNAIR. Sekali lagi selamat datang di S1 Gizi maupun di S1 Kesehatan Masyarakat. Semoga betah, semoga bertahan sampai lulus karena memang dinamika yang terjadi saat perkuliahan itu luar biasa gitu ya. Kami berharap teman-teman bisa menjadi salah satu mahasiswa kebanggaan kita yang bisa mengukir prestasi untuk FKM UNAIR gitu ya. Nanti mungkin akan tampil di PPT-nya Bu Risna dan PPT-nya Bu Bian sebagai promosi gitu ya, atau mungkin di sosmednya FKM bahkan di UNAIR begitu ya. Kita tunggu apakah sudah semuanya. Oke, Mbak Mutia, kita bisa mulai foto ya. Silahkan Mbak Mutia untuk dipimpin. Saya mulai 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, sudah. Terima kasih Mbak Mutia. Terima kasih banyak kami sampaikan sekali lagi kepada Ibu Bian Sabri Putri Irwanto SKM MKKK selaku Sekretaris Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Ibu Risna Notarianti SGZ MKM Dietitian selaku pelaksana tugas Sekretaris Program Studi S1 Gizi, dan terima kasih juga Ibu Dr. Yandiana sudah meluangkan waktunya selaku Ketua Koordinator Program Studi S1 Gizi yang hadir hari ini, dan seluruh tim dari Unit Sistem Informasi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Terima kasih banyak untuk hadirnya kali ini. Sekian untuk Connect Session FKM UNER dari sesi S1 Gizi dan S1 Kesehatan Masyarakat. Kami selaku pimpinan atau moderator dari kegiatan hari ini, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian dan membawa dalam acara hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita tunggu kehadirannya secara fisik di FKM UNAIR. Sekali lagi terima kasih. Kami tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.